Berani pegang ikan yang bisa menyetrum seperti colokan listrik rumah? Di sungai-sungai keruh di pedalaman Amazon, hidup makhluk yang tubuhnya seperti baterai berjalan. Sekali sentuh, tubuhmu bisa kejang, dan kalau nasibmu buruk, kamu bisa tenggelam sebelum sempat minta tolong. Tapi anehnya, makhluk ini bukan monster raksasa, bukan makhluk mitos, dan bukan pula buatan manusia. Ini adalah salah satu hewan paling unik di dunia, belut listrik. Belut listrik, atau nama ilmiahnya, Electrophorus electricus, adalah makhluk yang mampu menghasilkan listrik dengan kekuatan yang lebih tinggi dari stop kontak di rumah kita. Bayangkan, tubuh seekor belut ini bisa melepaskan arus hingga 860 volt. Itu lebih tinggi dari daya listrik standar di rumah-rumah Indonesia yang hanya 220 volt. Tapi tunggu dulu, kita belum sampai di bagian yang paling mengejutkan. Pertama-tama, mari kita luruskan satu kesalahpahaman yang sangat umum. Belut listrik sebenarnya bukan belut. Secara ilmiah, dia lebih dekat dengan lele daripada dengan belut sejati. Belut sejati termasuk dalam kelompok Anguilliformes. Sementara belut listrik berasal dari famili Gymnotiformes. Jadi secara teknis, dia lebih pantas disebut ikan listrik. Tapi karena kita sudah terbiasa menyebutnya belut, maka sebutan itu pun terus dipakai. Menurut penelitian dari Smithsonian Institution, sekitar 80% dari tubuh belut listrik terdiri dari organ penghasil listrik. Organ ini tersusun dari ribuan sel khusus yang disebut elektrosit. Nah, sel-sel ini bekerja seperti baterai kecil. Ketika belut ingin menyerang atau mempertahankan diri, sel-sel itu akan aktif secara bersamaan dan menghasilkan lonjakan listrik yang luar biasa kuat. Inilah yang membuat hewan ini bisa menyetrum mangsanya hingga lumpuh total. Belut listrik tidak hanya menggunakan kejutan listrik untuk menyerang, mereka juga memakainya untuk navigasi. Karena hidup di air yang sangat keruh dan gelap, belut listrik buta secara fungsional. Mereka mengandalkan medan listrik rendah yang dihasilkan terus-menerus dari tubuhnya untuk merasakan lingkungan sekitar. Ini disebut electrolocation. Dengan sistem ini, mereka bisa mendeteksi bentuk, ukuran, dan bahkan bahan dari benda-benda di sekitarnya hanya berdasarkan gangguan terhadap medan listrik tersebut. Dan jangan salah, belut listrik bukan satu-satunya ikan yang bisa menghasilkan listrik. Ada lebih dari 150 spesies ikan penghasil listrik di dunia. Namun, belut listrik adalah salah satu dari sedikit yang mampu menghasilkan listrik dalam voltase tinggi. Cukup untuk melumpuhkan mangsa besar atau mengusir predator yang mengganggu. Menurut penelitian dari Vanderbilt University, belut listrik juga memiliki cara menyerang yang sangat menarik. Mereka bisa melompat keluar dari air dan menempelkan tubuhnya ke benda asing untuk memberikan kejutan lebih efektif. Ini disebut shock leap. Saat belut menempelkan tubuhnya ke musuh, listrik mengalir lebih efisien karena tubuh lawan menjadi bagian dari sirkuit listrik. Teknik ini sangat efektif melawan hewan darat seperti buaya dan bahkan manusia. Jika kamu sedang menikmati video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dukunganmu sangat berarti agar channel ini terus bisa menyajikan fakta-fakta unik seperti ini. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau pendapat soal belut listrik, langsung tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut. Salah satu fakta yang jarang diketahui adalah bahwa belut listrik harus naik ke permukaan untuk bernapas. Meskipun hidup di air, sekitar 80% oksigen yang mereka butuhkan berasal dari udara. Mereka memiliki organ pernapasan tambahan yang berfungsi seperti paru-paru. Jadi, setiap 10 hingga 15 menit, belut listrik akan muncul ke permukaan untuk menghirup udara segar. Kalau tidak, mereka bisa mati lemas. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tubuh mereka penuh listrik, mereka tetap makhluk hidup yang rentan seperti hewan lainnya. Belut listrik biasanya hidup di sungai, rawa, dan danau di lembah Amazon, terutama di negara-negara seperti Brasil, Kolombia, dan Peru. Mereka lebih suka perairan tenang dan berlumpur karena kondisi ini sangat mendukung kemampuan electrolocation mereka. Air yang keruh membuat penglihatan hampir tidak berguna, tetapi juga membuat medan listrik lebih mudah digunakan sebagai alat sensor. Sekarang mari kita bahas bagaimana belut listrik berkembang biak. Proses reproduksinya tergolong unik. Saat musim kawin tiba, belut jantan akan membuat sarang dari air liur berbusa untuk menampung telur betina. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu sekitar 2 minggu, dan anak-anak belut akan mulai berenang sambil menghasilkan medan listrik sendiri yang sangat lemah.
Tapi meskipun masih bayi, mereka sudah bisa memanfaatkan listrik untuk navigasi. Bayangkan saja, dari lahir mereka sudah punya GPS bawaan di tubuhnya. Namun, tidak semua orang senang dengan keberadaan belut listrik. Beberapa komunitas lokal menganggap belut listrik sebagai hewan berbahaya. Ada pula yang memanfaatkannya sebagai alat berburu tradisional. Bahkan, menurut cerita dari masyarakat adat di Amazon, belut listrik dipercaya sebagai roh penjaga sungai yang bisa menghukum orang yang tidak menghormati alam. Ini memperlihatkan bagaimana sains dan kepercayaan lokal seringkali bersinggungan. Di sisi lain, belut listrik telah menarik perhatian para ilmuwan di bidang teknologi. Para peneliti mencoba meniru mekanisme produksi listrik belut ini untuk mengembangkan baterai biokompatibel yang suatu hari bisa digunakan dalam alat medis seperti pacu jantung atau sensor internal. Bayangkan saja, jika teknologi ini berhasil dikembangkan, kita bisa punya alat kesehatan yang bisa mengisi dayanya sendiri hanya dari tubuh manusia. Sebuah studi dari University of Michigan bahkan mencoba membuat robot lunak yang meniru sistem kelistrikan belut. Dengan menggunakan bahan-bahan fleksibel dan elektrolit buatan, para peneliti berhasil menciptakan sistem yang bisa menghasilkan listrik dengan prinsip yang mirip seperti tubuh belut. Meski masih dalam tahap awal, teknologi ini membuka kemungkinan baru di bidang bioelektronika. Nah, kembali ke dunia nyata. Apakah belut listrik bisa membunuh manusia? Jawabannya secara teori, ya. Tapi dalam praktik, kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Kematian biasanya bukan karena kejutan listrik itu sendiri, melainkan karena efek lanjutan seperti kejang yang membuat korban tenggelam, atau serangan jantung jika memiliki kondisi medis tertentu. Jadi meskipun jarang mematikan, belut listrik tetap harus dihormati dan dihindari jika bertemu langsung di alam liar. Salah satu kasus yang cukup terkenal terjadi pada awal abad ke-20 di Brasil. Seorang nelayan dikabarkan tewas setelah terkena kejutan berulang kali dari belut listrik besar yang terperangkap di jaringnya. Peristiwa ini menjadi legenda lokal dan memperkuat anggapan bahwa belut listrik adalah makhluk yang harus dijaga jaraknya. Meskipun begitu, belut listrik bukan hewan yang agresif. Mereka biasanya hanya menyerang jika merasa terancam. Dalam banyak kasus, mereka lebih memilih kabur daripada menyerang. Jadi jika kamu kebetulan menjelajahi Amazon dan bertemu belut listrik, cukup diam dan menjauh perlahan. Mereka tidak akan mengejar. Satu lagi hal menarik, belut listrik bisa berbicara dengan medan listrik. Dalam kelompoknya, belut bisa saling berkomunikasi lewat variasi sinyal listrik lemah. Mereka bisa menyampaikan informasi seperti posisi, identitas, dan bahkan suasana hati. Ini menunjukkan bahwa listrik bagi belut bukan hanya senjata, tapi juga bahasa. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang makhluk-makhluk aneh lain di dunia, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu. Makin banyak yang tahu, makin seru diskusinya. Dan ingat, belut listrik hanyalah salah satu dari jutaan rahasia alam yang belum sepenuhnya kita pahami. Sampai hari ini, para ilmuwan terus menggali rahasia sistem listrik alami yang dimiliki hewan seperti belut listrik. Mereka percaya bahwa alam punya solusi teknologi yang jauh lebih efisien daripada apa yang manusia buat di laboratorium. Dan belut listrik adalah bukti nyata bahwa evolusi bisa menciptakan sistem kompleks yang tidak hanya efektif, tapi juga elegan. Penelitian terbaru dari National Geographic menunjukkan bahwa belut listrik ternyata memiliki lebih dari satu jenis lonjakan listrik. Mereka bisa memilih untuk mengirim sinyal pendek sebagai peringatan atau lonjakan kuat sebagai serangan. Ini berarti belut listrik tidak hanya punya daya, tapi juga kontrol. Mereka tahu kapan harus menggunakan listrik dan seberapa kuat. Itulah yang membuat mereka begitu mengagumkan. Mereka bukan sekadar makhluk berbahaya, tapi juga makhluk yang sangat cerdas dan adaptif. Dalam dunia hewan, kemampuan untuk menghasilkan dan mengatur listrik adalah sesuatu yang luar biasa langka. Dan hanya sedikit spesies yang bisa melakukannya sebaik belut listrik. Kalau kamu merasa video ini memberi kamu wawasan baru, bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Komentar kamu juga sangat kami nantikan. Kita akan terus membahas lebih banyak fakta mengejutkan dan menarik di channel ini. Jadi pastikan kamu tidak ketinggalan. Ingat, belut listrik mungkin tampak menakutkan, tapi mereka juga adalah contoh keajaiban alam yang patut kita kagumi, pelajari, dan jaga. Terima kasih sudah menonton sampai habis.